Kenapa kita melakukan aksi ini? Karena ini adalah akumulasi. Akumulasi apa? Akumulasi dari kekecewaan pedagang semua. Terkait apa? Terkait nilai service charge yang kami anggap terlalu tinggi. Kenapa kami anggap terlalu tinggi? Karena di semua tempat, baik Blok A, Blok B maupun Blok F itu nilainya tidak sebesar yang di JPM ini. Sementara pedagang yang menempati kios-kios di JPM ini adalah pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang mikro UMKM. Ya, jadi tuntutan kami hari ini itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah menurunkan nilai servis charge dari 1.413 sampai dengan 800.000. Mengapa 800.000? Karena nilai awal servis kami itu 560. Tiba-tiba ada edaran bahwa nilai servis charge naik ke 800. Belum ada 2 minggu, Saranajaya dengan sewenang-wenang mengedarkan lagi edaran nilai servis charge 1.413. Dari situ kita sudah teriak, dari situ kita sudah bersurat, dari situ kita sudah minta untuk audiensi, tapi itu semua diabaikan oleh mereka. Tuntutannya pertama, menurunkan nilai servis charge. Yang kedua adalah bisa teman-teman media lihat bahwa banyak ini kios ini kurang lebih dari 200 kios disegel sama mereka, ditutup sama mereka dengan alasan pedagang-pedagang yang ditutup atau disegel tidak membayar servis charge. Kami bukan tidak mau membayar, kami mau membayar, kami hanya minta waktu untuk pembayaran. Dan yang ketiga adalah apa? Yang tadi yang disegel, yang ketiga adalah diberikannya waktu untuk mencicil pembayaran servis charge. Jadi tuntutan kami itu sesederhana itu kok. Jadi kami nggak aneh-aneh, permintaan kami cuma itu. Karena kami semua kan pedagang semua. Bang, itu naiknya secara dadakan atau gimana, Bang? Naiknya itu secara dadakan dan naiknya itu tidak ada musyawarah. Naiknya itu tidak ada kami diajak diskusi untuk berbicara, tidak ada sosialisasi. Jadi hanya sepihak. Naiknya itu hanya sepihak dari mereka. Jadi begini, kenapa kami minta waktu untuk mencicil? Karena kami mencoba untuk mengikuti apa permintaan pengelola. Permintaan pengelola minta tolong cicilan yang tertunggak sampai dengan September untuk dibayarkan. Saya sebagai ketua asosiasi mensosialisasikan kepada pedagang untuk pedagang-pedagang yang menunggak agar segera mencicil. Ketika pedagang-pedagang mulai mencicil, belum berjalan 3 hari, belum jalan 4 hari, tiba-tiba ada edaran lagi kios disegel. Nah itu makanya kami hari ini melakukan aksi karena seperti itu. Bang, maaf, berarti itu ada berapa dari yang disegel berapa? Ini kios jumlahnya seluruhnya 446. Kios yang disegel kurang lebih 300 kios, bayangkan. Dan untuk kios-kios yang tidak disegel, artinya mereka sudah membayar servis charge. Kenapa mereka membayar servis charge? Kami sebenarnya punya tanda tangan yang diberikan tanda tangan kontrak yang diberikan oleh JPM. Di situ ada poin-poin kami itu diancam dan ditekan. Apabila kami tidak bayar servis charge, kios ini akan disegel. Makanya oleh beberapa pedagang yang merasa takut, yang merasa takut kios yang disegel, segala macam mereka bayar, mereka utang sana sini untuk membayar itu. Kenaikannya bulan apa, Bang? September atau Oktober ini? Kenaikan itu sudah mulai dari bulan Januari sebenarnya. Kami teriak itu dari mulai Januari, bersurat pun saya dari mulai Januari. Bang, maaf mau negesin, berarti kalau dari teman-teman itu maunya tuh nyicil tuh dengan harga yang 800 itu tadi sepakat? Enggak, mau mencicil 1.433. Tapi tuntutan kami Oktober untuk segera turun. Iya katanya. Oke, Oktober turun, yang penting penyicilan tetap berjalan. Ternyata kami dihianati. Ketika penyicilan berjalan, kios-kios sudah disegel. Berarti mulai kapan disegelnya? Ini baru hari ini disegel. Oh, baru hari ini. Baru hari ini disegel. Dadakan berarti, Bang? Dadakan, tidak ada musyawarah, tidak ada audiensi, dadakan semuanya disegel. Bang, alasan kenaikan ini apa, Bang, dari Saranajaya? Alasannya katanya biaya operasional mahal. Alasannya untuk mendukung sarana dan prasarana. Makanya teman-teman media silakan keliling. Boleh cek ke toilet-toilet. Ada satu toilet di tengah itu sudah hampir hancur tuh lantainya. Jadi kemana uang itu? Naiknya untuk apa? Kan itu perlu dipertanyakan. Kurang fasilitasnya, Bang, berarti? Fasilitas kurang. Bisa dicek, kios-kios ini tidak ada listrik. Nggak ada listrik. Jadi nggak ada listrik. Jadi fasilitas apa yang kita harus bayarkan? Nah itu. Tadi di awal kalau nggak salah sempat dengar katanya mau ngelapor ke gubernur DPRD gitu ya, Mas? Jadi sebenarnya kami ini ingin bersurat. Kami ini ingin ketemu dengan anggota dewan atau PJ gubernur dan lain-lain. Tapi kami ini karena intern kami coba untuk menyelesaikan dulu sendiri. Buat apa kita ke anggota dewan kalau bisa selesai di sini? Tapi kalau seperti ini jadinya tidak menutup kemungkinan kami ingin bersurat ke anggota ke DPRD, mungkin PJ gubernur dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan kami akan bersurat. Yang jelas hari ini adalah tuntutan kami terakhir dan tidak bisa digugurkan. Hari ini katanya putusnya. Bang, ini kan siapa, Bang? Ya? Saya Muhammad Jimmy Rory. Bang, ini kan lagi masa kampanye juga, Bang. Mungkin ada
komunikasi nggak para paslon-paslon atau minta harapan? Nggak ada. Jadi begini ya, saya sudah sampaikan kepada pengelola sewaktu zaman Pilpres dulu. Jangan sampai isu ini kami naikkan ketika zaman Pilpres. Mereka bilang ya sudah jangan dinaikkan. Kami ini pedagang, kami tidak berpolitik, kami tidak memilih siapapun gubernurnya, siapapun yang membela kami ucapkan banyak terima kasih. Itu aja. Jadi kami tidak berpolitik, tidak kenal hijau, merah, kuning, tidak kenal itu semua. Ya. Siap, makasih Mas. Nanti kalau misalnya udah mau 1.443. Nilainya 1.443. Kita tutup 800. Itu belum ditambah lagi denda.